Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimah. Saya mengajar di ME/NU Sungai Tabu Darat. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah sumber pembelajaran dengan mata pelajaran fikih kelas 6. Materi ajar yang akan saya sampaikan adalah makanan halal dan haram dikonsumsi. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa terus tetap semangat belajar, semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita mulai dengan membaca doa dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa pada pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Materi yang akan Ibu sampaikan pada kali ini adalah makanan halal dan haram dikonsumsi. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan pengertian makanan halal dan haram dan mampu menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Adapun kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Yang kedua, mengomunikasikan hasil analisis jenis makanan halal dan haram dikonsumsi. Untuk yang pertama, pengertian makanan halal dan haram. Secara etimologi, makan itu berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan. Kemudian menurut Al-Quran, makanan itu ada dua. Ada makanan yang halal dan ada yang haram. Seperti di gambar ini adalah beberapa jenis makanan dan minuman yang halal atau yang diperbolehkan bagi kita umat Islam untuk memakannya. Makanan yang halal ialah makanan yang baik, yang dibolehkan dikonsumsi atau dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Semua makanan baik atau thayyibah itu adalah makanan halal. Baik atau thayyibah artinya bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia yang menyangkut jasmani, rohani, dan akal. Nah, itu pengertian makanan halal. Kemudian yang kedua, makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh agama untuk dikonsumsi bagi umat Islam. Ketentuan makanan halal dan haram dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharramu alaihimul khaba'ith. Artinya, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek. Dalil tersebut terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. Itu mengenai makanan halal dan haram dalam Islam. Kemudian jenis-jenis makanan yang halal dikonsumsi.
Dilihat dari tempat hidupnya atau tempat tinggalnya, jenis-jenis makanan halal itu dibagi dua, yaitu yang pertama, seperti pada gambar ini ada beberapa hewan. Ini makanan yang halal yang berasal dari darat. Nah, yang pertama adalah hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada gambar. Ada kambing, kerbau, sapi, ayam, dan lain-lain. Yang kedua, sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, dan juga buah-buahan seperti anggur, mangga, pisang, dan beberapa macam sayuran serta buah-buahan lainnya. Yang kedua, jenis makanan yang halal dikonsumsi adalah makanan yang berasal dari air atau tinggalnya di air. Yang pertama, hewan yang hidup di air tawar seperti belut, lele. Yang kedua, hewan yang hidup di air asin atau laut seperti ikan tuna, cumi-cumi, seperti pada gambar. Yang ketiga, hewan yang hidup di air payau seperti ikan bandeng, udang, dan beberapa ikan yang tinggalnya di air. Nah, itu beberapa jenis makanan yang halal dikonsumsi oleh kita umat Islam. Kemudian makanan haram. Makanan haram tadi artinya adalah makanan yang dilarang atau yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Dalil tentang makanan yang diharamkan dalam Islam yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bih. Wal munkanikatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akallas sabu illa ma lakaitum wa ma zubiha an nusubi wa an tastaqsimu bil adlam dzalikum Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawnil yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina famanit turra fi mahmasatin ghaira mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepada pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu dalil tentang makanan haram dikonsumsi, yaitu jenis-jenisnya yang termasuk dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 tadi. Yang pertama yaitu bangkai. Nah, ini ada di bangkai ayam mati.
Bangkai yaitu hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. Yang kedua, darah. Darah itu yang mengalir tidak halal mengkonsumsi darah yang dialirkan atau ditumpahkan. Yang ketiga ini adalah daging babi. Penyebutan daging mencakup seluruh bagian tubuhnya, baik daging, lemak, tulang, rambut, dan sebagainya. Yang keempat, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah. Oleh karena itu, tidak dihalalkan mengkonsumsi sembelihan orang kafir, orang musyrik, atau orang majusi. Sebab sembelihan mereka tidak sah karena tidak menyebut nama Allah. Yang kelima, hewan yang disembelih untuk berhala. Ini mencakup semua binatang yang disembelih untuk kuburan, sesajen yang dilabuhkan ke laut, tumbal proyek pembangunan jembatan atau jalan, tugu peringatan yang disembah sebagai tanda dan simbol bagi sesembahan selain Allah atau sebagai perantara kepada Allah. Kemudian jenis makanan haram yang lainnya yang tidak boleh dikonsumsi adalah semua makanan yang tidak baik, yaitu kotor dan menjijikan. Kemudian ada lagi bagian anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Terus, semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudarat terhadap jiwa, raga, akal, moral, dan akidah, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Makanan yang terakhir, makanan yang didapat dengan cara tidak halal, seperti curian, rampasan, atau yang lainnya. Nah, itu beberapa jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi bagi kita umat Islam. Nah, mungkin itu saja materi pembelajaran kita tentang makanan halal dan haram dikonsumsi. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahaminya dan semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu akhiri, marilah sama-sama kita berdoa dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih serta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.